Assalamualaikum anak hebat. Selamat datang di Jari Pintar. Bertemu lagi dengan Mai Siska. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Belajar apa aja ya dari bangun datar? Yuk, masuk kelas. Subscribe, like, dan share agar teman-teman kamu juga bisa belajar dari video ini. Ini dia materi kita hari ini, bangun datar. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang 3 hal ya. Yang pertama, ruas garis pada bangun datar. Yang kedua, ciri-ciri bangun datar. Dan yang ketiga, pola barisan bangun datar. Yuk, sekarang kita mulai aja ke yang pertama, ruas garis pada bangun datar. Yuk, kita lihat ke sini. Nah, nih, ruas garis pada bangun datar. Ruas garis itu apa sih, Mai? Ruas garis adalah bagian garis yang memiliki 2 ujung yang berbeda. Ya, memiliki 2 ujung yang berbeda. Nah, jadi untuk ruas garis ini sebenarnya pada bidang datar ya disebut juga sisi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dengar sisi, nah itu sebenarnya sama, ruas garis itu sama dengan sisi. Sekarang coba lihat nih ke sini. Nah, di sini ada gambar rambu lalu lintas, bentuknya apa? Yap, bentuknya adalah segitiga ya. Nah, bentuknya adalah segitiga. Yang disebut ruas garisnya itu adalah yang ini. Nah, yang ini ruas garisnya, kita hitung yuk. Ada berapa ya ruas garis pada segitiga ini? 1, 2, yuk 3. Berarti segitiga memiliki 3 ruas garis. Yuk, sekarang kita lihat ke sini. Nah, ini apa? Pintar, jam dinding. Bentuknya apa? Yup, persegi. Yuk, kita hitung yuk. Berapa ruas garisnya? 1, 2, 3, 4. Yup, berarti persegi memiliki 4 ruas garis. Nah, sekarang nih kita lihat nih yang ini. Ini ada jendela. Bentuknya apa? Ya, persegi panjang. Yuk, sekarang kita hitung ruas garisnya. 1, 2, 3, ya 4 sama. Persegi panjang juga memiliki 4 ruas garis. Nah, sekarang ini nih. Wah, ini salah satu makanan kesukaan Mai nih, ketupat. Nah, yuk, berarti kita lihat nih, kalau ketupat ini dia bentuknya seperti apa? Yuk, belah ketupat dong ya. Kita hitung yuk ruas garisnya. 1, 2, 3, yuk 4. Berarti belah ketupat memiliki 4 ruas garis. Nah, mudah ya untuk memahami ruas garis ini. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, ciri-ciri bangun datar. Yuk kita lihat ke sini. Nah, jadi untuk bangun datar itu ada cirinya. Nah, bangun datar itu memiliki 3 ciri yang sangat sering kita dengar. Yang pertama ada sisi. Yang
kedua ada sudut. Dan yang ketiga ada titik sudut. Nah, coba perhatikan ke sini ya. Nah, sisi adalah, nah bisa dilihat ya di sini sisi adalah garis tepi. Garis tepi yang membatasi suatu bidang datar. Sedangkan sudut adalah daerah apa? Daerah pertemuan antara apa? Ya, antara dua sisi ya. Dan titik sudut adalah titik pertemuan antara dua sisi. Nah, sekarang kita coba lihat ke sini nih. Nah, ini ada segitiga. Ada segitiga ya. Sekarang yang dibilang sisinya itu yang mana sih, Mai? Nah, sisinya adalah itu ya yang di bergaris yang merah ya. Sekarang kita hitung ada berapa sih sisi dari segitiga. 1, 2, ya ada 3 ya. Lalu sekarang kita ke sudutnya. Sudut itu yang mana sih, Mai? Nah, sudut itu yang ini. Nah, biasanya ada dilapangkan dengan sedikit kayak melengkung gitu dia. Nah, sekarang kita hitung ada berapa ya sudutnya. 1, 2, 3, juga 3. Dan sekarang kita ke titik sudutnya. Titik sudut itu yang mana? Yep, yang paling ujung. Biasanya yang tajam-tajamnya nih. Kita hitung ya. 1, 2, yep, ada 3. Berarti segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Nah, sekarang kita lihat ke sini nih. Nah, di sini ada segi 4. Segi 4 itu ada banyak ya, ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada ya, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat ke segi 4. Kalau untuk segi 4, sisinya itu yang mana? Nah, yang ini ya, yang di ada garis warna merah ya. Kita hitung ya, segi 4 itu ada berapa sih sisinya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Lalu sudutnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 juga, Mai. Oke, sekarang kita ke titik sudutnya. Nih. Yap, 1, 2, 3, 4. Berarti segi 4 memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Nah, kalau bangun datar yang lainnya gimana sih, Mai? Nah, nih di sini ada segi 5 ya. Nah, segi 5 ini bisa dilihat segi 5 dia memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Dan ini juga ada satu lagi nih, ada segi 6. Segi 6 ini dia memiliki 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Jadi sederhananya nih, kalau untuk mengetahui sisi, sudut, dan titik sudut pada suatu bangun datar, kita lihat saja dia itu segi berapa sih? Misalnya segi 7, atau segi 8, atau segi 5, atau segi berapa lagi? Nah, kita lihat aja. Kalau dia segi 7, berarti dia pasti memiliki 7 sisi, 7 sudut, dan 7 titik sudut. Jadi yang menentukan itu ada berapa banyak itu ya, ada berapa banyak seginya. Jadi segi 5 berarti semuanya 5. Segi 6 berarti semuanya 6. Seperti itu, mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pola barisan bangun datar. Nah, ini sering nih, kalau misalnya kamu mengerjakan tugas atau ada ulangan di sekolah atau
penilaian akhir semester. Nah, biasanya sering muncul nih seperti ini. Jadi, pola barisan bangun datar ini di sini kita diminta untuk mengetahui dulu ada pola yang muncul dan berulang. Nah, jadi polanya ini bakal muncul dan dia tuh akan seperti itu terus ya. Nah, kita lihat nih, yang pertama ya, bisa kita lihat di sini ada lingkaran, lalu ada persegi. Ada lingkaran lagi, lalu ada persegi lagi. Ada lingkaran lagi, ada persegi lagi. Nah, berarti dari sini kita lihat, wah ada yang berulang terus loh. Ya, berarti sesudah lingkaran ada persegi. Sesudah persegi, lingkaran lagi. Berarti polanya adalah lingkaran dan persegi. Jadi nih kalau misalnya ada lingkaran persegi, kemudian titik-titik, berarti tinggal kita ulang aja ya gambarnya. Lalu ini yang kedua. Nah, kalau di sini ada apa? Ada segitiga, lalu ada persegi panjang, lalu ada lingkaran. Terus kembali lagi, ada segitiga lagi, ada persegi panjang lagi, dan ada lingkaran. Nah, berarti polanya berulang kan? Nah, berarti ini polanya adalah segitiga, lalu persegi panjang, dan lingkaran. Jadi, kita harus tahu polanya terlebih dahulu untuk mengetahui gambar berikutnya ya. Nah, mudah kan? Sekarang main punya kuis untuk anak hebat. Ini dia kuisnya. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, jadi di sini tentang pola ya, tentang pola. Yang pertama melanjutkan polanya. Yang kedua, kamu diminta untuk cari tahu nih polanya apa ya. Nah, nanti kamu bisa nih jawab dan kirim di kolom di bawah. Dan boleh juga kalau ada kritik dan saran, kamu bisa kirim ke jaripintar.official@gmail.com. Baik, sekian dulu materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan share agar teman-teman kamu juga bisa belajar dari video ini.